Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, masih sehat ya? Ya, ini semoga tetap sehat di akhir-akhir kuliah. Saya tahu banyak tugas, kemudian juga persiapan responsi, puasa juga. Ya, tapi tetap harus semangat, harus sehat, tetap ikhlas, biar puasanya tambah barokah gitu. Baik, kita lanjutkan kuliah SHA mengenai penanaman dan pengkayaan di hutan alam. Nah, kenapa judulnya ini berbeda? Judulnya kok ada penanaman dan pengkayaan, karena nanti dalamnya ada dua hal, ada penanaman rehabilitasi dan penanaman pengkayaan. Kita akan jelaskan satu persatu. Baik, saya sampaikan dulu beberapa terminologi. Yang pertama mengenai pengkayaan atau enrichment planting. Pengkayaan adalah penanaman pada areal bekas tebangan yang kurang permudaannya, terutama permudaan jenis niagawi. Nah, bagaimana kita tahu kurang? Ada standarnya, nanti jelaskan di belakang. Maka kalau Anda ingat di PPTI itu ya, itu ada namanya ITT, inventarisasi tekakan tinggal, yang tujuannya untuk menginventarisasi apakah permudaannya cukup atau tidak. Inilah sebagai dasar kegiatan pengkayaan. Yang kedua adalah rehabilitasi. Apa itu rehabilitasi? Yaitu penanaman pada bidang-bidang kosong dalam kawasan hutan agar setiap bidang hutan memiliki produktivitas dan nilai maksimum. Nah, kalau ini di lahan-lahan kosong, TPK, PON misalnya. Nah, kalau Anda melihat kegiatan-kegiatan di BPDAS, di Kementerian Kehutanan, kalau di Jawa sebagian besar ya, saya tidak bilang semua, rehabilitasi lahan kritis gitu. Atau kalau di hutan rakyat, kalau yang campur, ada pertanaman agroforestry. Ini mirip-mirip dengan pengkayaan. Jadi dia menanam di lahan yang tidak sepenuhnya kosong dengan beberapa jenis tanaman campur. Nah, kita fokus di pengkayaan. Jadi kalau Anda mendengar istilah rehabilitasi, baik itu di HPH, di hutan alam maupun terminologi secara umum, seperti ini, biasanya di lahan yang kosong. Nanti kalau Anda melihat aturannya, ternyata pengayaan dan rehabilitasi ini tidak hanya berlaku di HPH, di UPHK ya, hutan alam, tapi juga di hampir semua kawasan hutan. Penanaman di hutan lindung juga sama, mau rehabilitasi apa mau pengkayaan, ada kriterianya. Jumlah tanaman minimal per hektar masuk kriteria pengkayaan atau masuk kriteria rehabilitasi. Tapi prinsipnya kurang lebih sama. Maksudnya adalah, untuk kegiatan dua ini adalah untuk menambah jumlah anakan semai, jelas, dan untuk menanam di area terbuka. Tujuannya kaitannya dengan pengelolaan hutan alam, yaitu memperbaiki komposisi jenis dan penyebaran permudaan. Anda ingat bahwa permudaan alam itu sebarannya kadang tidak merata, jumlahnya juga tidak bisa diprediksi, sehingga komposisi jenisnya pun belum tentu sesuai dengan yang diinginkan. Karena pengelolaan hutan alam produksi ini berfokus pada jenis-jenis niagawi, maka anakan yang diharapkan pun ya juga anakan jenis niagawi. Kalau banyak anakan tapi tidak niagawi, bukan termasuk jenis meranti misalnya yang aku jual, ya bisa disebut komposisi jenisnya belum sesuai dengan tujuan pengelolaan, sehingga perlu dilakukan pengayaan. Yang kedua, meningkatkan nilai produksi tegakan, ini jelas. Kemudian berbicara mengenai pengayaan, ini ada beberapa sistem silvikultur yang di hutan alam ya, yang digunakan di Indonesia, yang pernah dan sampai sekarang masih ada digunakan.
TPI tidak saya bahas. Yang kita bahas mulai TPTI 989 dan 1993. Anda sudah dapatkan itu di awal perkuliahan sebelum MIT. Kemudian ada tebang jalur tanam Indonesia tahun 1993. Kemudian ada HTI TTJ tebang tanam jalur 1997. Kemudian ada TPTI 2009, TPTJ 2009, ada lagi sebenarnya tebang rumpang 2009. Anda bisa mencari aturannya semua. Sebagian saya upload di Simaster ya. Kemudian yang terakhir ini ada silvikultur intensif 2018. Ini sesuai dengan peraturan Dirjen Kementerian Kehutanan dulu, sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tentu saja karena sistem silvikulturnya berbeda, metode tebangnya berbeda, maka berimplikasi pada model-model pengkayaannya. Tapi prinsipnya sama, yaitu memasukkan jenis-jenis niagawi atau berharga dalam tegakan hutan yang hutannya kurang, tentu saja bekas tebangan. Kita akan coba simpelkan, tidak akan kita bahas satu persatu masing-masing sistem, tapi akan kita cluster kalau agar lebih mudah dimengerti dan dipahami. Baik, yang pertama tebang pilih. Saya tidak bilang TPTI 89 atau 93 ya. Pokoknya ini tebang pilih. Baik, atau 2009 tebang pilih. Tebang pilih itu prinsipnya seperti ini. Jadi ada suatu kawasan, kalau Anda melihat step-stepnya itu, kemudian diinventaris hutan alam ya, diinventaris, kemudian direncanakan, dibuka lahannya, kemudian ditebang. Nah, nebangnya itu tebang pilih yang diambil berdasarkan limit diameter tertentu. Kemudian di dalam aktivitasnya, karena nebang pilih, maka tidak semua pohon dipilih. Nah, bagaimana memilihnya? Berdasarkan jenisnya, berdasarkan diameternya, dan seterusnya. Tentu saja untuk mengambil batang kayu di dalam hutan karena dipilih bukan tebang habis, maka perlu disyarat. Ini Anda lihat bekas syarat dan jalur-jalur syarat seperti ini traktornya, sehingga Anda bisa membayangkan kalau dilihat dari udara maka akan terjadi bolong-bolong seperti ini. Ini namanya areal bekas tebangan atau lockover area, baik bekas tonggak maupun terutama bekas jalan syarat. Nah, kemudian selain itu di luar bekas tebangan ini juga masih ada TPK, masih ada, kalau ada masyarakat merambah, masih ada bekas ladang, seterusnya. Nah, sasaran pengkayaan ini yaitu kawasan berhutan yang jumlah permudaannya tidak mencukupi 1 hektar. Kalau diinventarisasi ITT, jumlah semainya kurang dari 1000 semai per hektar, jenis niagawi ya, luasnya lebih dari 1 hektar. Bagaimana menginventnya? Dengan peta ukur, ada petunjuk ITT itu ya. Makanya Anda diajari bikin estate sampling, salah satunya untuk menginventarisasi dari mulai semai, sapian, tiang, pohon. Ini terutama semai. Kalau kurang dari 1000 semai per hektar jenis niagawi maka perlu dikayakan. Kemudian sasaran tanaman rehabilitasi pada tebang pilih ini adalah kawasan yang ini sasaran pengkayaan ya. Yang pengkayaan yang tadi, yang penanaman rehabilitasi, yaitu kawasan yang tidak berhutan. TPK, bekas TPN, tempat pengumpulan kayu ya, ini tempat pengumpulan kayu, tempat pengumpulan sementara, ini ladang, bekas ladang. Kemudian belukar, semak belukar. Ini rehabilitasi. Kalau rehabilitasi maka jarak tanamnya biasanya teratur, karena lahannya dianggap kosong. Ini tebang pilih. Jadi tebang pilih, cara penanamannya, enrichmentnya di areal bekas tebangan, lockover area, sedangkan penanaman rehabilitasinya di tanah-tanah kosong. Jadi pahami ya. Nah, yang kedua ini adalah tebang jalur. Tebang jalur ini
ada ada dua sistem paling tidak. Kalau tadi tebang pilih itu yang ditebang itu dalam satu blok RKT itu dipilih pohonnya, kalau dalam bentuk ya milih pohon individu, jadi basisnya individu. Kalau ini nebangnya jalur, beda ya. Jadi ya jalur 100 meter, ini contohnya misalnya 100 meter ditebang bersih, 100 meter dibiarkan, 100 meter ditebang bersih, 100 meter dibiarkan. Lebarnya 100 meter, ini panjangnya ya sesuai dengan batas-batas alam, tebang bersih. Nah ini oleh karena itu penanamannya atau enrichmentnya tentu saja ya di jalur-jalur yang ditebang ini. Nah ini di dalam jalur ini sebenarnya nanti diharapkan permudaannya juga dibantu oleh permudahan alam dari mana? Dari jalur yang tidak ditebang. Jadi dari jalur yang bersih ini. Nah, sistem ini ada di TCTI 1993. Anda juga sudah mendapatkan materi tentang TCTI 1993 tentu saja sebelum MIT. Di enrichmentnya di jalur-jalur yang tanam. Ini tetap yang mengandalkan permudahan alam dari tegakan yang tidak ditebang ini, nanti anakannya ada di sampingnya, tetapi masih kurang. Tentu kita perlu pengkayaan di sini. Nah, ini sekedar refreshing saja di TCTI tebang jalur tanam Indonesia 93, luas blok maksimal 500 hektar ya, dan minimal 100 hektar di satu jalur tadi yang lebarnya. Nah, lebarnya itu macam-macam, bisa 50, 100, 200. Arahnya utara selatan, penyaradannya jadinya utara selatan. Kenapa utara selatan? Refreshing saja di kuliah sebelumnya, karena sifatnya yang gap oportunis, sehingga anakan itu sebaiknya penyinarannya tidak sehari full. Kalau ke timur barat sehari full kena penyinaran, yang baik untuk jenis-jenis Dipterocarpaceae. Arahnya utara selatan. Kemudian alat penyeradan ini oke. Kemudian jenis pohon tentu saja yang niagawi, bernilai tinggi dan yang budidayanya dikuasai serta benihnya tersedia. Di samping itu kalau mau ditambah jenis yang penghasil HNK, bisa tengkawang, celutung, dan mata kucing. Ini TCTI 1993. Meskipun sekarang sudah mungkin hampir tidak ada ya perusahaan yang menerapkan sistem ini. Nah, kemudian yang kedua, contoh yang kedua dari tebang jalur adalah ada namanya sistem HTI-TTC, Hutan Tanam Industri Tebang dan Tanam Jalur, berdasarkan Perdirjen Bina Produksi Hutan tahun 1997, istilahnya HTI-TTC 1997. Metode silvikultur ini atau sistem silvikultur ini sebenarnya membangun HTI dengan sistem tebang dan tanam jalur. Jadi nebangnya di dalam jalur, nanamnya juga di dalam jalur. Jalur bebas dari semak-semak, biasanya 3 meter sebagai tempat pelaksanaan tanaman. Nah, ini bedanya ada, ini nembangnya di jalur, jadi diekstraksinya juga di jalur, nanamnya juga di jalur, tebang, tanam, jalur. Jadi jalur antara tidak diapa-apakan. Ini bedanya dengan tebang pilih tanam jalur nanti. Kalau tebang pilih tanam jalur, nebangnya dipilih seperti TPTI. Jadi di dalam peta diambil yang gede-gede, nanamnya jalur. Kalau ini nebangnya jalur, tanamnya juga jalur, hampir seperti yang TCTI tadi ya. Tapi bedanya TCTI itu lebarnya 50 meter. Lebar jalurnya 50 atau 100 atau 200 meter. Kalau ini jalurnya tidak begitu luas, tapi rapat, banyak. Nah ini larikan tanaman, jalur bersih
10 meter, kemudian dari versi dari pohon penaung ya, kemudian dari semak belukar 3 meter, jarak antar tanaman 5 meter. Jadi inilah HTI di dalam hutan alam, kira-kira seperti itu. Hutan tanaman industri dengan sistem tebang tanam jalur, bukan tebang habis permukaan hutan, tapi tebang di jalur, tanamnya permukaan batangnya di jalur, sehingga masih mempertahankan biodiversity di hutan alam ini ditinggalkan. Enrichment ya seperti ini dalam jalur masa tanaman ya. Kalau ini klasifikasinya bukan enrichment ya, tapi klasifikasinya rehabilitasi karena ditanam ini. Itu ya. Tadi sudah TPTI yang pertama, tebang pilih, yang kedua model tebang jalur. Kita bahas yang ketiga ini. Nah, yang ketiga ini adalah tebang pilih tapi tanamnya jalur, TPTJ. TPTJ ya. TPTJ itu mulai ada, sebenarnya ada TPTI itu 2005 ada, 2009 ada, TPTJ 2009, kemudian diperbarui di SILIN, Silvicultur Intensif 2018. Nah, prinsip dari tebang pilih tanam jalur itu, jadi ini ada hutan primer atau hutan sekunder rotasi kedua tapi yang sudah tua, kemudian ditebang pilih, disyarat, jadinya seperti ini, bolong-bolong seperti tadi. Kalau TPTI langsung di enrichment di daerah-daerah yang kosong, di loa-loa ini. Tapi kalau tebang pilih tanam jalur, maka nanamnya dibuat jalur. Ini Anda lihat ini, buat jalur-jalur dari seperti ini, kemudian di jalur-jalur jadi seperti ini, tanamnya jalur. Gitu ya. Jadi tebangnya sama dengan tebang pilih, ada inventarisasi dulu, ITSP sebelum penebangan. Limit diameter juga diperhatikan, pohon yang mau ditebang. Setelah ditebang, penanamannya yang beda, ini penanamannya metode jalur TPTJ. Kira sudah dijelaskan ya di akhir, nah, di awal kuliah dulu sebelum NIT. Lalu ada lagi sistem silvikultur namanya tebang rumpang. Rumpang ya seperti ini, rumpang-rumpang ya, spot-spot atau mozaik. Prinsip tebang rumpang adalah sistem silvikultur untuk tegakan yang tidak seumur, jadi nebangnya mozaik seperti ini, plong-plongan, jadi semacam. Nah, kemudian dalam rumpang itu bagaimana cara nebangnya? Apakah tebang pilih? Tidak, yang ditebang dalam rumpang tebang habis seperti ini, tebang habis. Kalau Anda masih ingat di awal ada single cohort, double cohort itu ya ada. Nah, ini sebenarnya ada harapannya setelah ditebang habis, tegakan alam di kanan kirinya itu bisa mensuplai ketersediaan biji, maupun ada deposit biji yang ada di dalam tanah nanti akan tumbuh lagi seperti itu. Tapi pada prakteknya tetap memerlukan penanaman, intervensi manusia untuk meningkatkan jumlah permukaan. Nah, kemudian rumpang ini tuh biasanya beberapa rumpang itu terhubung dalam satu jaringan syarat. Contohnya ini jaringan syarat, jalan syarat, maka ada 1-2 rumpang. Jaringan syarat ada 1, 2, 3, 4 seperti itu. Jadi untuk menghemat biaya pembukaan wilayah hutan, untuk menghemat biaya ekstraksi atau pengeluaran kayu dari tonggak ke pinggir jalan, dan untuk mengurangi kerusakan. Biasanya yang tidak masuk rumpang itu yang curam-curam, yang potensinya sedikit, jadi betul-betul satu blok-blok gitu ya, rumpang. Ini ilustrasinya seperti ini, rumpang. Nah, tentu saja dengan sistem tebang rumpang ini, maka rehabilitasinya atau pengkayaannya juga di dalam rumpang-rumpang itu yang sudah ditentukan, lebih mudah untuk diidentifikasi. Kalau tebang pilih kan merata nih, pohon diambil pohonnya satu-satu tapi merata. Kalau rumpang
blok tebang habis dalam rumpang. Jadi tentu saja penanamannya adalah full penanamannya di dalam tebangan ini yang ditebang habis dalam rumpang. Nah, yang keempat adalah silvikultur intensif 2018 yang kemarin per dirjen ya sudah saya share ya, saya juga upload di Simaster. Silin itu sebenarnya penyampurnaan dari TPTJ dan tebang rumpang 2009 karena di dalamnya memuat prosedur silin dengan tanaman jalur TPTJ, tebang pilih tanam jalur, dan prosedur silin untuk tebang rumpang. Jadi di Indonesia itu sebenarnya sekarang HPH itu masih ada yang full dengan TPTI, masih ada yang campur TPTI dan TPTJ. Kalau Anda lihat aturannya yang dari 2009 itu memungkinkan satu perusahaan itu menerapkan multisistem silvikultur, tidak melulu TPTI, tapi ada blok-blok khusus TPTJ, blok-blok TPTI, blok-blok tebang rumpang misalnya, itu diperbolehkan. Nah, silin ini sebenarnya mengatur tebang pilih tanam jalur dan tebang rumpang, tapi dengan metode yang lebih intensif untuk memastikan produktivitas hutannya tetap baik, tetap tinggi dengan cara silin. Nah, untuk silin yang tebang pilih tanam jalur ini skemanya, jadi jarak antar jalur 20 meter, lebar jalurnya 3-5 meter. Artinya katakan kalau 5 meter berarti garis pinggirnya ini ya, ini kan berarti kan di antara garis hijau dan hijau ini berarti kan lahan yang hutan alam yang tidak diapa-apakan, walaupun setelah ditebang ya, setelah ditebang tidak diapa-apakan, yang ditanam hanya yang fokus di dalam jalur TPTJ, tebang pilih tanam jalur. Jarak antar jalurnya 2,5 meter dengan jenis-jenis yang ditentukan spesifik. Kalau di silin ini Sorella Prusula, Parvifolia, Johrensis, Platycados, Macrophylla, Stenoptera. Jenis-jenis ini sudah dipilih berdasarkan kajian ilmiah. Jenis yang paling cepat tumbuh, paling mudah bisa beradaptasi, kemudian juga kualitasnya kayunya baik. Oleh karena itu disebut silvikultur intensif. Kan ada 3 prinsip silin ya, penggunaan bibit yang unggul, manipulasi lingkungan, dan pengendalian hama dan penyakit secara terpadu. Nah, manipulasi lingkungannya ya dengan jalur-jalur ini, dengan pemberian jarak tanam yang baik, dengan pemberian ruang tumbuh yang baik di pupuk dan seterusnya, ada semua di peraturan silin. Kemudian untuk yang tebang rumpang ini diatur juga, ini contohnya tebang rumpang ini hasil di salah satu perusahaan ya, di SPK. Jadi ini ilustrasi tebang rumpangnya. Dan rehabilitasi di dalam rumpang bekas tebangan itu dibuat jarak tanam teratur, bisa 3x3 atau 5x5 meter atau 6x3 meter, di tergantung jenisnya dan tergantung manajemen perusahaannya. Juga jenisnya juga jenis-jenis yang direkomendasikan dalam peraturan tersebut. Ada Lepro, Parvi, Johor, Plati, dan Makro. Kira-kira inilah penanaman yang dilakukan apabila menerapkan sistem silvikultur intensif 2018. Jelas ya, jadi ada tebang pilih tanam TPTI tadi, kemudian tebang jalur, baik ada TJTI maupun HTI-TTJ, itu nebangnya di jalur, nanamnya di jalur. Kemudian ada tebang rumpang, kemudian tebang pilih tanam di jalur. Yang terakhir ini adalah penyempurnaan dari TPTJ dan rumpang silin. Kalau masih bingung, dibuka-buka lagi, diulang lagi videonya sampai paham. Kemudian
bagaimana cara persiapan lahan untuk tebangan jalur? Nah, ini jalur jelas utara selatan ya, seperti tadi saya sampaikan. Untuk mengakomodir sifat gap oportunis, maka jalur itu arahnya utara selatan, bukan barat timur. Kalau barat timur sepanjang hari kena panas, tidak baik atau kurang baik untuk dipterokarpase yang sifatnya gap oportunis atau semi toleran. Semi toleran itu kan kalau masih muda butuh naungan tertentu dia. Itu sudah umur tertentu baru bisa dibuka. Nah, bagaimana proses pembukaan lahan untuk jalur nih ya? Penentuan titik ikat, kemudian dibersihkan secara manual, betul-betul di dalam jalur ini kayu-kayunya ditebang semua. Tebang, dibersihkan. Betul-betul jalur menjadi jalur bersih. Nah, inilah yang membuat biaya persiapan lahan untuk tebang pilih tanaman jalur itu mahal. Bersihkan, prestasi kerjanya juga menjadi rendah ini karena betul-betul babat alas gitu ya, harus bersih. Kemudian dibuka vertikal, di atasnya naungannya juga perlu dibuka, ini semi mekanis pakai alat. Kemudian lahan siap tanam. Nah, ini sudah jalur-jalur. Ini juga sudah berdasarkan hasil penelitian kenapa lebarnya kalau disilin itu ya, lebarnya 5 meter. Ternyata kalau 2 meter atau 3 meter setelah ditanam, jalur itu 3 bulan 4 bulan sudah tertutup semak-semak. Naungnya juga di atasnya sudah terlalu rapat. Yang optimal itu 5 meter. Kalau terlalu lebar, misalnya 100 meter kayak TJTI tadi ya, 50 meter katakan, itu risiko kerusakan lingkungannya besar sekali. Tanah terbuka, erosi, dan seterusnya, dan yang pertama tumbuh justru malah tanaman-tanaman pionir dan belukar. Nanti ini kalah dengan TPTJ yang lebarnya 5 meter ini. Inilah paling optimal untuk pertumbuhan Dipterokarpase. Nah, setelah jalur jadi, kemudian dipasang acir. Ini wajib ditandai, dicat biasanya kuning ya. Acir digunakan, Anda sudah tahu semua, sebagai tanda di mana tanaman akan ditanam, sehingga tim lain yang mau mengecer bibit nanti, yang akan mengiring bibit, tahu oh itu jalur. Jadi jalur itu dibuat sampai pinggir jalan, selalu tembus ke pinggir jalan. Untuk apa ya? Untuk mempermudah pemetaan yang akses juga. Jadi kalau ngirim bibit tahu oh ini ada jalur, jadi tinggal geser ke kanan 20 meter pasti ketemu jalur lagi, ada geser lagi 20 meter ketemu jalur lagi, seperti itu. Nah, acir ini tempat tim persiapan lahan kan beda dengan tim penanaman dan tim distribusi bibit, maka harus dikasih acir. Kemudian pembuatan lubang tanam juga di acir itu. Kemudian jarak antara acir sesuai dengan aturan. Kalau di TPTJ 2009 2,5 meter, di silin tadi berapa tadi? 2,5 juga ya. Ada yang 5 meter tadi di HTI, TPTJ, tergantung sistem sertifikat yang digunakan. Kemudian untuk menghindari serangan rayap, biasanya acir ini diberi insektisida di ujungnya agar tidak dimakan rayap. Kemudian untuk pembuatan lubang tanam, saya kira prinsipnya sama. Anda sudah mendapatkan materi kuliah tekton ya. Materi kuliah tekton itu sama. Isinya lubang tanam ukuran standar 30-30-30. Bisa menggunakan dodot, bisa menggunakan cangkul. Intinya untuk menyiapkan tempat tumbuh yang optimal, kemudian dibuat seawal mungkin agar gas-gas dan zat beracun bisa hilang, karena kita bermain di hutan alam hujan tropis ya, tanahnya tanah tua dan asam, sehingga kemungkinan ada gas-gas yang bersifat beracun lebih tinggi dibanding dengan tanah-tanah muda yang ada di Jawa. Kemudian drainase tanah lebih bagus dan oksigen, nitrogen dapat masuk. Ini tanahnya kan potsolik merah kuning atau ultisol ya, jadi drainase
porositas aerasinya tidak bagus. Dengan dibuat, didiamkan dulu, ini bisa membuka pori-pori tanah menjadi gembur, akan menjadi bagus. Kemudian galian topsoil dipisahkan. Saat menanam, topsoilnya yang dimasukkan dulu, baru subsoil. Tidak perlu ditambah dengan ini bahan organik dari kanan kirinya, dari lapukan-lapukan ini ya. Ingat bahwa jalur tadi 5 meter ya, kanan kirinya kan masih hutan alam, itu masih jalur hutan alam, sehingga bisa kita manfaatkan, diambil topsoilnya atau bahan organiknya untuk ditambahkan di lubang tanah. Kemudian ini proses pengangkutan bibit di lapangan, saya kira sama. Jadi persemaian, masukkan ke atas truk kemudian atau mobil tak terbuka ya, kemudian dibawa, karena lokasinya yang luas, biasanya diletakkan di pinggir jalan di tempat penimbunan sementara untuk semai, diberi perlindungan seperti ini sebelum didistribusikan masuk ke dalam blok-blok RKT lokasi penanaman. Untuk penanamnya sama persis, lepas polybagnya dan sebagainya, saya kira tidak jauh berbeda. Lubang cara penanamannya ya, lubang diberi bahan organik, bedanya adalah kita memberikan bahan organik dari kanan kiri. Lubang ini kan ada tadi namanya pohon-pohon besar ya, bisa ambil bahan organiknya, terutama dari meranti. Itu dia bisa sebagai supplier mycorrhiza. Di sana sudah ada asosiasi mycorrhiza, kita bisa mengambil tanahnya, masukkan ke lubang tanam. Karena kita mau cari pupuk kandang di hutan alam ya susah, jauh dari kandang hewan ternak. Kemudian apabila memungkinkan mau diberi pupuk anorganik juga oke. Tapi pilih yang slow release, TSP, SP36 misalnya. Kemudian sama plastik dilepas, kemudian ditanam dan dangir untuk memperbaiki aerasi, dan dikasih mulsa, diberi mulsa. Baik, demikian materi penanaman dan enrichment planting di hutan alam. Semoga kalian bisa mengambil intinya. Jadi yang namanya teknik menanam itu di mana-mana sama, dibikin lubang, masukkan bibit, dikubur, ditutup, kasih pupuk gitu, sama. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah dengan berbagai sistem silvicultur itu, maka yang berbeda itu bukan cara teknis menanamnya, yang berbeda adalah lokasi penanamannya, kemudian jarak tanamnya, kemudian cara persiapan lahannya. Kira-kira seperti itu yang membedakan antara masing-masing sistem silvicultur, termasuk jumlahnya juga. Begitu. Silahkan seperti biasa komen nama, name, dan pertanyaan apabila ada. Jangan lupa tetap sehat, tetap semangat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keluarga kita juga diberikan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.